Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'du. Yang saya hormati para mahasiswa dan mahasiswi S4, mahasiswa-mahasiswi sudah sangat sepuh sekali, tapi di usia bapak-bapak dan ibu-ibu yang kemudian hari ini bisa hadir naik ke lantai 2 seperti ini, itu sudah perjuangan luar biasa. Itu yang menjadikan bapak dan ibu-ibu sebutan mahasiswa-mahasiswi. Kelihatannya sudah tidak mau dibilang tua, tapi sudah tidak muda lagi. Tapi semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan bapak ibu, hadirnya kita bersama di tempat ini menjadi pertanda bahwa kita dan keluarga kita dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Baik kata Rasulullah, insya Allah surga itu pasti Allah akan berikan. Kata Nabi, idza aradallahu bi ahli baitan khairan faqahahu fiddin. Apabila Allah menghendaki keluarga, berarti sebutkan ahlul bait di situ, bapak, ibu, anak, cucu, dikehendaki menjadi keluarga yang baik. Cirinya adalah faqahahum fiddin. Keluarga itu Allah fahamkan terhadap ajaran agamanya. Apa tandanya? Kalau keluarga itu Allah fahamkan terhadap ajaran agamanya, tandanya adalah adanya hamasah al-aliyah litafaqahu fiddin. Apabila bapak, ibu, anaknya, keluarga itu siapapun yang ada di dalam rumah kita punya semangat yang tinggi untuk mempelajari ajaran agamanya, itulah pertanda bahwa Allah menghendaki keluarga itu menjadi keluarga yang baik. Hanya mudah-mudahan hadirnya kita bersama-sama tempat ini adalah sebuah pertanda Allah jadikan kita dan keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Yang saya hormati pula di sini Ustadz Edi, Ustadz Ujang, dan juga yang lain, keluarga besar Hudaya Safari semuanya. Sekali lagi kebersamaan kita terus menggulirkan kajian ini dalam rangka merawat kebersamaan kita tidak hanya di dunia ini, tapi yang kita inginkan adalah sampai di akhirat nanti Allah satukan kita dengan keluarga kita. Mungkinkah Ibu? Mungkinkah kita dipertemukan dengan keluarga kita nanti? Sangat mungkin. Kenapa? Allah memberitahu kita, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim. Orang-orang yang beriman, kemudian anak-anaknya, cucunya, keturunannya, wattaba'athum,
mengikuti, mencontoh iman kedua orang tuanya. Kemudian keluarga ini, ayahnya, ibunya, anaknya, cucunya, memiliki akidah yang benar, iman yang benar, maka model keluarga seperti ini Allah katakan al-haqona bihim. Kami akan pertemukan keluarga ini di surga. Begitu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, bertemu dengan keluarga, bersama dengan keluarga, bisa ketemu, bisa bersama, bisa disatukan oleh Allah di surga, itu bukan sesuatu yang tidak. Sangat mungkin. Dan nanti tidak sedikit yang seperti itu. Tapi karena memang ini adalah keluarga yang memang punya komitmen memperjuangkan keluarganya untuk memiliki iman yang sama, kualitas amal yang kemudian masing-masing juga melakukan akselerasi, melakukan percepatan untuk melakukan amal soleh, saling mendukung satu dengan yang lain di dalam beramal soleh, maka Allah akan pertemukan nanti di hari akhir. Yang sedih itu, Bapak dan Ibu, adalah apabila perjalanan hidup dan kehidupan kita itu nanti gagal. Di dunia sudah jadi gubernur, sudah. Ada yang jadi menteri, sudah. Ada yang jadi presiden, sudah. Tapi jabatan dan kekayaan yang dititipkan ketika nanti di hari akhir justru menjadi penyebab mengantarkan masuk neraka, itulah sebenarnya hakikat kegagalan hidup, gagal total itu seperti itu. Halo? Kok jadi tegang semuanya begini jadinya? Baik, Bapak dan Ibu, kaji kita dalam kesempatan ini adalah meraih syafaat atau menggapai syafaat Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, yang jadi pertanyaan, benarkah kita ini ingin mendapatkan syafaat Al-Quran? Kalau jawabannya iya, memang faktanya setiap hari kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma rahamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Ini dulu kalau lumayan ya, ngajar di TPA itu pengalaman perjalanan ngajar itu 18 tahun. Ustadz Imam juga sama, Ustadz Dr. Imam Zamroji. Satu TPA dulu di Pasar Minggu ngajar, tapi di kampung memang dari tahun 89 sudah ngajar. Kemudian salah satu yang diajarkan, anak-anak itu harus hafal doa ini, cuman dinyanyikan. Yang ibu-ibu semuanya juga hafal gitu, bapak-bapak, ibu-ibu juga hafal. Allahumma arhamni bil Quran
waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni wa'allimni minhu ma jahiltu. Tapi kemudian kalau kita sudah tua-tua begini, lupa saya bilang tua. Kadang-kadang kalau dibilang tua itu tertekan gitu, seolah-olah kalau dibilang tua itu kayak mau meninggal aja sebenarnya. Walaupun sebenarnya benar, namanya juga sudah tua. Gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tidak muda lagi, doa ini kita memohon kepada Allah tentu saja. Kalau anak TPA dengan lagu seperti itu karena memang untuk lebih memudahkan mereka untuk bisa menghafal. Tapi pada akhirnya tidak mungkin kita itu berdoa sambil bernyanyi. Coba ibu minta duit sama suami sambil nyanyi aja, dibilang stres. Ngurus KTP di Pak RT sambil nyanyi aja, kita dibilang stres, artinya tidak pantas gitu ya. Maka kemudian doa ini sebenarnya Bapak dan Ibu, ini adalah permohonan kita kepada Allah yang sangat amat luar biasa. Tapi kita harus paham, kita harus sadar dengan doa ini ada konsekuensi, ada tuntutan, ada keharusan yang harus kita penuhkan. Kenapa? Karena kita minta kepada Allah itu, Allahumma rahamni bil Quran. Ya Allah ya Rabb, sayangilah aku ya Allah karena sebab Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu menjadi penyebab hadirnya kasih sayangmu untuk diriku ya Allah. Waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah Al-Quran itu menjadi pemandu dalam hidup dan kehidupanku. Jadikanlah Al-Quran itu penerang dalam perjalanan hidup dan kehidupanku. Sehingga mana yang hak, mana yang batil, mana yang sidik, mana yang kidb, mana yang iman, mana yang kufur, mana yang tauhid, mana yang syirik. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu menjadi cahaya, menjadi penerang yang mengantarkan kehidupanku itu menjadi ada furqanan, ada kemampuan untuk membedakan. Dan yang luar biasa lagi Bapak dan Ibu, permohonan kita kepada Allah, Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu. Ya Allah ya Rabb, jika aku melupakan Al-Quran, ingatkan diriku ya Allah. Ya Allah, ingatkan aku apabila aku melupakan Al-Quran. Wa'allimni minhu ma jahiltu. Ya Rabb, apabila selama ini saya tidak memahami Al-Quran, apabila selama ini saya tidak mengenal manhaj aturan yang sudah Engkau tentukan di dalam Al-Quran, ajarilah aku ya Allah. Dan yang luar biasa Bapak dan Ibu, permohonan kita kepada Allah adalah warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah ya Rabb,
Berikan rezeki dalam perjalanan hidupku ya Allah. Kemampuan untuk senantiasa tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran pada malam hari dan siang hari. Dan ujung dari doa kita adalah waj'alhu li, ya Rabb, jadikan Al-Quran itu ya Allah menjadi hujjah, menjadi dalil, menjadi pembela dalam perjalanan hidup dan kehidupanku baik di dunia sampai nanti di akhirat. Jadikanlah ya Allah Al-Quran itu penolong dalam perjalanan hidupku sampai di hari akhir nanti. Bapak dan Ibu, doa ini ada konsekuensi. Doa ini ada tanda kalau benar-benar Al-Quran itu nanti menjadi penolong untuk diri kita. Hadirnya kasih sayang Allah untuk diri kita, itu ada tandanya. Tandanya kalau kita urut, Allahumma dzakirni minhu ma nasitu. Karena pertanyaannya Bapak dan Ibu, mungkinkah Al-Quran yang kita yakini, yang kita imami ini menjadi pemandu dalam kehidupan kita? Mungkinkah Al-Quran yang kita imani, yang kita yakini ini akan menjadi petunjuk dalam hidup dan kehidupan kita? Mungkinkah Al-Quran yang kita yakini selama ini itu akan menjadi petunjuk dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kita sudah sepakat Bapak dan Ibu, kalau ada orang berdoa, ya Allah ya Rabb, berikanlah rezeki dalam hidup dan kehidupanku ini ya Allah. Saya lagi butuh duit ya Allah. Minta kepada Allah karena yakin bahwa Allah Maha Kaya. Pagi sholat subuh, begitu berjamaah di masjid tidak pulang-pulang, nunggu syuruk. Syuruk selesai, kemudian sholat duha. Selesai sholat duha, baca Quran. Kemudian nunggu sampai zuhur. Terus berdoa setiap hari, tidak keluar-keluar dari masjid, tidak kerja. Tapi yang diminta, bahkan saking yakinnya sudah, pokoknya kita doa aja kepada Allah. Kerjaan kantor tinggalin aja. Kira-kira dapat duit apa dapat apes? Berdoa kepada Allah tetapi konsekuensi sebab hadirnya rezeki tidak dilakukan. Allah tidak akan memberi rezeki. Ini juga sama Bapak dan Ibu. Ya Allah, ingatkan diriku ya Allah apabila diriku melupakan Al-Quran. Bapak dan Ibu, satu, orang yang belum bisa baca Al-Quran, kemudian tidak ada ikhtiar untuk bisa baca Al-Quran, berarti orang itu melupakan Al-Quran. Orang yang sudah bisa baca Al-Quran, kemudian orang itu tidak memperbaiki bacaan Qurannya sampai mendapatkan bacaan yang tartil, orang itu termasuk orang yang melupakan Al-Quran. Orang yang sudah bisa baca Al-Quran, bacanya sudah bagus, tidak baca-baca Quran, itu termasuk orang yang melupakan Al-Quran. Orang yang baca Qurannya sudah bagus, tadarus setiap hari, tetapi tidak mau mengkaji isinya, memahami isinya, dia juga termasuk orang yang melupakan Al-Quran. Halo? Orang yang sudah ngaji, sudah paham, kemudian tidak mengamalkan Al-Quran, dia juga termasuk orang yang melupakan Al-Quran.
orang yang sudah mengamalkan Al-Quran karena dia sudah ngaji, faham terhadap yang dikaji, dia mengamalkan, tapi dia tidak mendakwahkan Al-Quran, dia juga termasuk orang yang melupakan Al-Quran. Jadi rangkaian orang yang melupakan Al-Quran itu 1, 2, 3, 4, 5. Artinya apa? Urusan mempelajari baca adalah satu keharusan bagi yang belum bisa baca. Yang sudah bisa baca tapi sana sini masih banyak kesalahan di dalam membacanya. Panjang pendeknya tidak serasi. Ikhdomnya tidak benar. Tidak ada perbedaan mana panjang, mana pendek, mana hak, mana hak. Maka yang seperti ini termasuk orang yang melupakan Al-Quran. Jadi yang harus dilakukan apa? Harus melangkah. Halo? Baik. Karena ini sama-sama menjadi doa kita semuanya, Bapak dan Ibu. Sampai kemudian di balik itu semuanya ada ma'ani, ada bobot nilai. Bapak dan Ibu, ada kertas yang dipotong ukurannya sama dengan uang. Kemudian kertas putih diangkat, ada uang 50.000 diangkat. Bapak-bapak, ibu-ibu, milih kertas yang putih dengan ukuran yang sama apa yang 50.000? 50.000. Kenapa? Itu sama-sama kertasnya loh. Kenapa? Karena kita paham terhadap nilainya. Kalau kita ambil yang putih, kita pakai beli sesuatu nggak bisa. Karena tidak bernilai. Kenapa uang 50.000 dengan 100.000 kita milih yang 100.000? Sama-sama lebarnya kertasnya. Karena yang 100.000 lebih nilainya lebih dibanding yang 50.000. Maka disinilah Bapak dan Ibu, kalau kita itu berakrab dengan Al-Quran, mau mempelajari bacanya, posisi kita itu didudukkan sebagai hamba yang beribadah kepadanya. Artinya apa? Kita ada nilai di hadapan Allah. Nilai kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan berupaya mempelajari bacanya. Kemudian karena Allah memerintahkan agar kita membacanya tartil, maka kemudian kita itu berusaha untuk memperbaiki bacaan kita dengan istilah tahsin tilawah Al-Quran. Kita ada upaya, ada usaha untuk menjadikan bacaan kita lebih indah, lebih elok, lebih bagus daripada sebelumnya. Ikhtiar kita untuk mendapatkan bacaan yang benar, ini adalah yang kemudian disebut tahsin. Nilainya di hadapan Allah, kita juga didudukkan sebagai hamba yang sedang beribadah kepada Allah. Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, para mahasiswa-mahasiswi S4 ini kan semuanya ini alumni Saudi semua ini kan. Halo. Bapak dan Ibu keluaran Saudi. Kan sudah haji kan? Makanya kemudian Bapak Ibu ini alumni Saudi. Betapa kemudian kita begitu masuk, walaupun sudah berkali datang ke sana melihat Ka'bah, sudah hati itu sudah tidak ketahan itu. Mengalir air mata. Begitu sholat maghrib, kita sudah berdiri, kemudian dengar bunyi Allahu Akbar. Ya Allah. Begitu mendengarkan bacaan Fatihahnya, kemudian baca ayatnya,
sudah nggak ketahan itu air mata. Jujur semuanya kita ketika mendengarkan bacaan imam, katakanlah Syekh Abdurrahman As-Sudais, kita merasa nyaman, merasa khusyuk, merasa tentram gitu, menikmati betul gitu sholat. Mestinya, Bapak dan Ibu, mestinya kalau kita mendengarkan bacaan yang bagus itu, kita senang, kita merasa khusyuk. Mestinya kita juga harus ada ikhtiar untuk sampai mendapatkan bacaan yang benar. Cuman kan kita itu yang sering mudah muncul kan protes. Coba sebentar lagi nih, Ramadan datang, sholat taraweh. Begitu sholat taraweh, sudah diumumkan, Bapak dan Ibu, malam hari ini kita akan diimami oleh anak muda yang hafal 30 juz. Wah, seneng kita. Begitu mulai taraweh, kita sudah senang. Memang anak muda ini lulusan SMA salah satu pesantren, kemudian diminta jadi imam karena hafal 30 juz. Tapi kualitas hafalannya, kualitas bacaannya kurang bagus. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang terjadi pada diri kita apa? Protes, perasaan kita itu protes. Ya Allah, apalagi selesai salam, begitu selesai salam langsung, itu imamnya anaknya siapa sih? Emang kenapa? Bacanya kok gitu-gitu amat, katanya 30 juz, katanya hafal, kok begitu bacanya? Enggak tahu. Wah, ini pengurusnya enggak benar nih. Kita sering tidak nyaman, kita protes, akhirnya nyala-nyalain pengurus. Kenapa? Karena diimami oleh imam yang bacanya tidak bagus. Sementara kita itu satu kampung bacanya paling jelek, tapi protesnya duluan. Ini kan tidak adil. Halo, Bapak Ibu, seneng nggak kalau diimamin imam yang bacanya bagus? Seneng nggak? Apalagi ini diimamin Ustadz Imam Sarido. Ini namanya sudah imam. Jadi beliau jadi imam, kemudian bacanya mirip-mirip kayak Syekh Abdurrahman As-Sudais. Subhanallah. Tapi mestinya di balik itu, Bapak dan Ibu, mendorong kepada kita untuk memanfaatkan kesempatan umur, kesempatan waktu untuk memperbaiki bacaan, untuk tahsin. Budaya safari di Kebon Jeruk sudah dibuka dan sudah berjalan. Tapi gigi saya kan sudah pamit satu-satu, bahkan tinggal satu-satunya. Kalau sekarang kelihatan utuh, ini gigi palsu. Kadang saya kalau batuknya kekencengan loncat, itu gigi saya, Ustaz. Bapak dan Ibu, manfaatkan aja. Walaupun gigi sudah pamit satu-satu, tinggal satu-satunya, bahkan besok pun akan pamit juga, lepas juga, enggak apa-apa. Iya sih Ustaz, tapi kadang-kadang balik lagi kayak anak-anak Ustaz. Roknya jadi L.
Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Gigi sudah nggak ada. Nggak apa-apa. Kalaulah kemudian bapak dan ibu mengikuti program tahsin di kebun jeruk itu, sisi lain hakikatnya satu. Hakikatnya kita merawat diri kita, kebersamaan kita dengan Al-Quran bersama teman-teman yang lain. Yang kedua, kita sedang berusaha memenuhkan apa yang Allah perintahkan. Kalau baca Quran disuruh baca yang tartil. Kita sedang berjuang memenuhkan itu. Ketiga, hakikatnya kita sedang mewariskan kepada anak cucu kita di dalam bagaimana cara memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi ada beberapa hal. Sampai kemudian apa? Bapak dan Ibu, ini kita berusaha untuk memperbaiki bacaan Quran. Kita berusaha untuk tadarus Al-Quran. Itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kenapa? Kalau di dunia tidak bisa baca Quran, kalau di dunia ini kita tidak tadarus Al-Quran, kalau di dunia ini bacaan Quran kita tidak tartil, jangan terlalu pede kalau nanti meninggal dunia. Jangan pede. Halo? Haji sudah, sedekah jariah sudah kita lakukan. Bahkan wakaf tanah kita sudah dibangun masjid, ya. Bapak dan Ibu, nanti di hari akhir, umat Nabi Muhammad itu ada yang masuk surga karena infaknya, karena hajinya, karena sedekahnya, karena amalan baik yang lain. Tapi kemudian tidak sedikit yang kemudian begini Bapak dan Ibu. Ini sudah masuk surga. Tidak mampu menengadahkan wajahnya. Kenapa? Gara-gara di dunianya tidak bisa baca Quran. Gara-garanya di dunia bacanya tidak tartil. Itu nunduk aja begini. Sedih. Bahasa Jermannya getun. Apa getun? Menyesal. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu berkaitan dengan tema kita nanti di hari akhir. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil, akan menyuruh kepada hambanya. Ini sudah masuk surga. Kan sudah senang semuanya, mana-mana masuk surga. Tapi kemudian Allah perintahkan, Iqra wartaqi. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan Iqra wartaqi. Bacalah Al-Quran dan naiklah ke tingkatan nikmatnya surga ke tingkat berikutnya. Ada kata perintah Iqra, bacalah Al-Quran. Ini sudah masuk surga, Allah masih menyuruh kepada hambanya untuk baca Quran. Pertanyaannya, bagaimana nasibnya orang yang di dunianya, ini sudah masuk surga, tapi dia tidak bisa baca Quran. Dia akan merasa bersalah karena dikasih kesempatan usia oleh Allah. Masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah, tetapi tidak dia manfaatkan itu untuk sampai berusaha bisa baca Quran. Makanya tahun 2003 saya ketika mendampingi Allahyarham Ustaz Syuhada Bakhri, saat itu beliau Budaya Safari belum ada. 2003 itu ada travel Munatur
Ustaz Fuad Bakhri jadi pembimbing di sana. Satu pesawat itu jamaah kita semua, 411 orang. Pembimbingnya ada 5 orang, saya jadi asisten Ustaz Fuad Bakhri saat itu. Saat manasik diumumkan, bapak-bapak dan ibu-ibu, bagi yang belum bisa baca Al-Quran, saya tidak akan izinkan bapak dan ibu untuk duduk di kursi pesawat. Ditunda tahun depan kalau belum bisa baca Quran. Kenapa? Kita akan datang, akan hadir di tempat di mana diturunkannya Al-Quran. Kita akan datang, akan hadir di mana orang-orang mulia yang dulu sahabat-sahabat Nabi, nggak ada satupun yang nggak bisa baca Quran. Kita akan tadarus Al-Quran. Selama di luar prosesi haji, kita manfaatkan untuk ke masjid, untuk tadarus Al-Quran. Jadi, yang belum bisa baca Al-Quran, kena waiting list. Walaupun tahun ini harus berangkat, tunggu tahun depan. Saya tidak izinkan. Kalau tetap berangkat, nanti kena damprat. Walaupun yang menyampaikannya beliau sambil bercanda, nggak mungkin tahun itu berangkat, nggak berangkat gitu ya. Tetapi begitu dibuka, silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum bisa baca Al-Quran, cepat daftar. Ini nanti asisten saya yang langsung ngajarin. Saya maksudnya. Ya Allah, bapak dan ibu, selesai acara manasik saat itu, dari 411 yang daftar 211 orang. Artinya apa? Ini jamaah haji yang mau berangkat, ternyata separuh lebih rata-rata tidak bisa baca Quran. Baca saja belum bisa. Tapi saya kembalikan bapak dan ibu, bahwa nanti di hari akhir orang yang sudah masuk surga masih disuruh baca Al-Quran. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun sudah sepuh beneran ya, belum ada yang belum bisa, manfaatkan. Masuk di lembaga tahsin atau lembaga tahfidz untuk belajar baca Quran. Kenapa? Biar nggak nyesel di sana nanti. Kedua, warattil kama kunta turattil fid dunya. Kata Allah kepada orang-orang yang sudah masuk surga itu, kemudian Allah masih menyuruh, bacalah Al-Quran dengan tartil sebagaimana kamu dulu membaca dengan tartil ketika masih di dunia. Jadi bapak dan ibu, kebayangkan kalau yang di dunianya itu ndak bacanya tidak tartil, nyesel nggak kira-kira? Nyesel, ngangkat kepalanya saja nggak berani. Kenapa? Karena merasa bersalah yang sangat dalam. Dikasih kesempatan umur sekian lama, buka HP bisa berjam, ya. Tapi kita nggak nyadar bahwa nanti di hadapan Allah itu kita masih disuruh membaca dengan tartil. Kemudian Rasulullah katakan, fa inna manzilataka, sesungguhnya tempat tingkatan nikmat surga yang mana yang engkau tempati di hari akhir nanti, fi akhiri ayatin taqra'uha, sampai ayat mana, surat apa, ayat yang mana yang engkau baca, disitulah tempat surga yang kamu tempati nanti.
Penjelasan tentang poin yang ini dalam hadis tentang syarah tentang penjelasan itu adalah tingkatan nikmat surga, derajat tingkatan surga itu adalah sejumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Berapa ayat Pak? 6.666 ayat. Jadi kalau kita baca dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, terus sampai An-Nas, balik lagi, maka kemudian nanti Allah akan menyuruh naiklah ke tingkatan surga berikutnya. Naiklah ke tingkatan surga. Terus, kebayang nggak yang di dunia tidak bisa baca Al-Quran? Masuk surga, tapi di bawah aja, kepengen ke atas menikmati nikmatnya surga sebagaimana yang lain, nggak bisa. Halo? Masya Allah. Jadi Al-Quran akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong. Itu tidak hanya tataran ketika di dunia, di alam kubur, atau di padang mahsyar. Pas hari kiamat, dibangkitkan, di hari kebangkitan nanti. Tidak hanya sebatas itu, bahkan sudah masuk surga pun, Al-Quran akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Halo? Gimana pulang dari sini, gimana Bapak dan Ibu kira-kira? Jadi Bapak dan Ibu, kenapa itu kita lakukan? Kalau di dunia ini kita lakukan, yang pertama, Al-Quran yang kita baca itu akan menjadikan diri kita bernilai orang yang beribadah kepada Allah. Itu satu. Jadi orang yang membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran, mengkaji Al-Quran, orang itu didudukkan sebagai hamba yang beribadah kepadanya. Seberapapun kemampuan Bapak dan Ibu, terus lakukan tadarus Al-Quran. Kenapa? Sesuai dengan doa kita. Ya Allah, ya Rabb, jika aku melupakan Quranmu ya Allah, termasuk tidak membaca, ya Allah, ingatkan aku ya Allah. Ingatkan aku ya Allah. Apalagi yang kita minta kepada Allah apa Bapak Ibu? Warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah ya Rabb, berikan rezeki untukku ya Allah, agar diriku senantiasa membaca Al-Quran pada malam hari. Saya meluangkan waktu untuk membaca pada siang hari. Aku meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran ya Allah. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita diberikan istimroriyah, kontinuitas, ada kemauan, kekuatan untuk terus tadarus Al-Quran, meluangkan malam baca 1 jam atau 1,5 jam, siang baca 1,5 jam. Itu adalah bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang nanti di hari akhir akan berpengaruh ketika Allah takdirkan kita masuk surga. Jadi kalau baca Al-Quran Bapak dan Ibu, kita jangan katakan, ya daripada nganggur, tua begini mau ngapain lagi, mau karaokean, ya suaranya sudah gemeter-gemeter, akhirnya kita sadar sudah mau mati, mau meninggal gitu, kemudian ya Allah ini malaikat Israel kayaknya sudah gak jauh-jauh lagi deh gitu. Halo? Ibu kenapa jadi sedih begini Bu jadinya? Mama usia berapa Ma? Iya. Usia berapa?
Sekarang 68. Mama berapa? 7 berapa, Ma? 68, 72, 67, 70. Ya Allah, Bapak dan Ibu, dalam kajian kita masih ingat kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Kata Nabi, standar usia umatku itu rata-rata dikasih kesempatan hidup di muka bumi antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau sekarang ini ada yang merasa usianya 59 tahun lebih 11 bulan, siap-siap tinggal 1 bulan lagi. Itu pun juga kalau sampai. Apalagi yang sudah 60, 8, 6, 9, 70. Itu sudah waktunya, Bu. Bukan siap-siap lagi, memang sudah waktunya, benar-benar sekarang atau besok. Itu sudah waktunya. Yang 72 berarti hari ini Mama dapat bonus 2 tahun. Karena yang ngitung bonus itu sesudah 70, bukan sesudah 63. Tapi soal kapan, Bapak dan Ibu, yang jelas wa huwa biyadillah, itu hak kekuasaan Gusti Allah, terserah Allah. Tapi yang jelas umatku yang dikehendaki oleh Allah menjadi umat yang terbaik itu adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan kemudian Allah jadikan baik amal perjalanan ujung hidupnya. Jadi kasih umur yang panjang, kemudian semakin mendekati akhir kehidupannya semakin baik amalnya. Itu adalah umat Rasulullah yang terbaik. Masya Allah, ini sudah. Kenapa Pak sampai jadi ikut sedih? Kenapa jadinya? 6 berapa sekarang, Pak? 65. Iya kan? Ini rata-rata udah waktunya semua gitu. Ya itu tadi, tapi soal kapannya, soal urusan Gusti Allah ya Bu ya. Ini bukan nakut-nakutin, cuman meden-medeni. Nah, terus apa bedanya apa? Baik. Jadi ketika kita menjalani kehidupan ini bernilai ibadah di hadapan Allah, salah satunya adalah Bapak Ibu yang tidak harus mengeluarkan uang, duduk, baca Quran. Ketika itu kita lakukan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Apalagi Bapak Ibu punya target. Target itu penting. 1 hari berapa? 1 juz. Oke, 1 juz berarti bacanya ba'da subuh 2 lembar, ba'da duhur 2 lembar, ba'da asar 2 lembar, sudah. Berarti setiap sholat 5 waktu baca 2 lembar, berarti 1 hari dapat 1 juz. Gimana ibu-ibu? Bisik-bisik, bukan Ustaz, sehari saya 10 juz Ustaz. Ini apa Bapak dan Ibu, seringkali saya jadikan motivasi ya. Kita ini banyak waktu luang, tetapi kita sering kalah dengan seseorang yang kita anggap orang itu biasa-biasa saja. Ini Bapak Kabolosi adalah seorang tukang becak. Dan beliau menjadi guru TPG, guru TPA. Keluar dari jam 6 pagi, kemudian begitu menjelang asar, Pak Kapolres ini pulang. Di sela-sela ketika sambil nunggu penumpang, dia manfaatkan untuk tadarus Al-Quran. Bapak Kapolosi ini tadarus Al-Quran 1 hari 10 juz. Tukang becak.
Kemudian pulang dari TPA, dia bersih-bersih, kemudian ba'da asar ngajar ngaji di TPA sampai jam 9 malam. Jadi kalau sore hari anak-anak TK SD, TK TPA, kalau ba'da maghrib dan ba'da isya itu remaja dan orang tua. Itu terus dijalani. Yang luar biasa lagi apa? Yang luar biasa lagi adalah dia ngontrak ngumpulin uang dari hasil narik beca itu sehari 5.000 rupiah. Penghasilannya paling 25 sampai 30.000 tiap hari pendapatannya. Tapi dia sisihkan yang 5.000 dia tabung selama 1 tahun. Berarti 5.000 kali 360. Begitu akhir tahun dia keluarkan, dibongkar tabungannya, dia sewa 2 petak rumah, yang satu ditempati olehnya dan keluarganya, kemudian yang 1 petak dipakai untuk ngaji. Dia sendiri yang bayarin tempat. Dia tidak pernah minta-minta kepada yang lain. Bapak Ibu, tapi dia masih tetap meluangkan 1 hari 10 juz. Coba, mana yang kira-kira mau kita kalahkan nilai sedekahnya? Dia ngontrak tempat itu 1 tahun, TPA nggak ada yang bayar. Dia ngajar ngaji, dia baca Al-Quran setiap hari 10 juz. Begitu satu saat saya mengusulkan bagaimana agar Pak Kabolosi ini dapat bisa berangkat haji. Alhamdulillah, tahun itu juga dapat undangan haji. Pulang masih dapat jatah sangu untuk memulai memiliki gedung TPA itu. Dapat sangu dari undangan haji itu 275 juta. Sekarang alhamdulillah sudah punya rumah sendiri, kemudian punya TPQ 6 kelas 2 tingkat. Itu di pinggiran kota Ambon. Saya masih gemuk gitu ya, saya itu naik beca itu berat saya saat itu masih 83. Sekarang 67. Baik, ini lingkungan rumahnya Ustadz Kabolosi di pinggiran kota Ambon, Maluku. Coba, yang ini seorang penjualan mainan, usianya 78 tahun, tapi tetap berkeliling jualan mainan di sekolah-sekolah SD. Kalau pas istirahat, anak-anak pada beli. Nanti sesudah anak-anak itu masuk, sambil menunggu orang yang beli, dia tadarus Al-Quran. Jadi setiap hari Bapak ini begini yang dilakukan. 1 hari 10 juz. Dan yang unik, saat kita ngambil gambar ini, videonya Bapak ini, ada anak SMP yang datang. Ternyata itu bukan anak kandung, anak angkat yang dibiayai sekolahnya. Datang anak yatim, minta sangu sama Bapak ini. Mikir subhanallah. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, 78 tahun. Tetap beraktivitas mencari nafkah untuk dirinya sendiri, dan dia masih punya anak angkat yang harus dibiayai. Dan nilai kelebihannya yang kebayang oleh saya adalah dengan amalan yang lain itu nanti Allah masukkan ke surganya. Kemudian ketika Allah perintahkan bacalah Al-Quran,
Dia mampu menengadahkan wajahnya. Dia akan baca Al-Quran sebagaimana dulu ketika di dunia baca Al-Quran. Dan kemudian Allah perintahkan naiklah ke tingkatan nikmatnya surga yang berikutnya. Dia lakukan itu, yang lain belengong-belengong. Rasa hati ingin naik pula ke sana, tapi tidak bisa. Halo? Gimana Ibu? Pulang dari sini gimana ceritanya kira-kira? Mari merasa nyaman dengan tidak baca Al-Quran gitu? Oh, jangan merasa pede, benar. Hai. Ini jenggot dan rambut saya masih hitam semuanya ini. Masih 83 kilo. Ini salah satunya, ibu ini, saya memanggilnya Mama. Walaupun itu bukan ibu saya. Saya membiasakan kalau kepada yang sepuh, Mama. Bahkan kalau dengan status-status yang ada di Dewan Dakwah ini, kalau senior saya manggilnya ayah. Ini Mama ini tinggalnya di Metro Lampung. Asli orang Padang. Menjadi guru SMP di Lampung. Semenjak usia 43 tahun, suaminya meninggal sehingga harus mengurus anak-anaknya sendirian. Tapi kemudian memang ibu ini orang kaya. Yang pertama, ibu ini setiap hari punya kebiasaan tadarus Al-Quran 1 hari 10 juz. Jadi yang saya tampilkan 3 orang ini orang-orang yang bagi saya itu luar biasa. Luar biasanya apa? Dengan keterbatasan bacanya walaupun tidak tartil, tidak bagus banget. Tetapi dia berupaya berusaha bahwa ini loh rezeki yang Allah titipkan kepada saya ini, yang Allah berikan kepada saya ini adalah mau tadarus Al-Quran setiap hari 10 juz, itu adalah rezeki yang Allah berikan. Saya tidak akan lepas rezeki itu dan saya akan lakukan terus, saya akan amalkan terus itu. Terus memelihara. Jadi ba'da subuh 2 juz, ba'da zuhur 2 juz. Iya Ustadz, namanya juga sudah tua. Ya sudah pensiun, tidak ngapa-ngapain lagi, mau ngapain? Ini persoalannya kita, Bapak dan Ibu, kita nih. Merasa sepuh, iya, ditaksir sama malaikat Israel sudah banget, tapi merasa tenang-tenang saja. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Halo? Bu, ngelihatin sayanya kok jadi begitu, gimana nih? Baik, ini satu, ibu ini punya kebiasaan 1 hari 10 juz. Yang kedua, bentuk amalannya yang susah untuk kita tandingi itu. Pedagang kaki 5 itu dikasih modal setiap yang jualan buah potong, bakso dorong gitu ya, yang kecil-kecilan. Itu dikasih modal, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, bentuknya piutang, pinjem. Tapi tidak ada bunga. Kewajibannya yang minjem itu mengembalikan setiap hari 2.000 rupiah nyicilnya. Jadi kalau jual tiap hari setor 2.000 rupiah. Setornya di mana? Di masjid. Jadi setiap adzan zuhur kemudian diminta untuk setor. Sehingga apa? Targetnya ibu itu ternyata agar pedagang kaki 5 itu mau menjaga sholatnya dengan melakukan sholat jamaah di masjid.
Karena begitu selesai lunas tuh, yang pinjaman 3 juta dikembalikan. Ini saya kasihkan kepadamu untuk nambah modal. Sekarang tidak harus mengembalikan lagi. Ini sudah saya serahkan. Tapi ingat, jangan pernah tinggalkan sholat di masjid. Itu ya Allah, Bapak dan Ibu, dari 2 ini saja itu susah mengalahkan. Yang ketiganya, ibu ini setiap umroh, anak cucunya itu dibiayai. Karena ruko-ruko yang ada di Metro Lampung itu ada beberapa yang itu punya ibu ini. Sehingga uang sewa tiap tahun itu udah ratusan juta itu udah. Jadi setiap berangkat umroh, anak cucunya dia yang bayarin. Dia mengatakan, anak-anak semuanya, seberapapun kekayaan kamu, kalau kalau umroh ini sama-sama yang laku hanya uang mama. Uang kalian gak laku semua. Sementara anaknya, salah satunya itu adalah punya rumah sakit di Cilengsi. Graha Medika Cilengsi itu punyanya Ustadz Muhammad Hafid. Ustadz Muhammad Hafid dulu statusnya di Dewan Dakwah ini adalah dai untuk luar negeri. Jadi yang berdakwah di Jerman, di negara-negara barat, negara-negara Eropa, itu namanya Ustadz Muhammad Hafid. Kenapa? Karena kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggrisnya bagus. Jadi begitu. Artinya ibu ini anaknya bukan orang biasa-biasa. Tapi kalau giliran berangkat umroh, walaupun anaknya punya rumah sakit, uang anaknya itu bilang enggak laku. Yang laku uang mama. Maksudnya adalah biar mama yang dapat pahala. Coba Bapak Ibu, dari 3 orang tadi, mana kira-kira yang mau kita kalahkan, yang mana kira-kira? Yang pertama tukang beca. Ya Allah, kita mau mengalahkan Pak Kabolosi ini susah. Tukang beca, tapi sehari baca Qur'annya 10 juz, infaknya 5.000 setiap hari selama 1 tahun, begitu dibongkar celengannya untuk nyewa rumah kontrakan, rumah petak untuk ngaji. Ya Allah, selain pahala infaknya, selama tempat itu dipakai untuk ngaji, pahalanya juga mengalir kepada dia. Santri-santrinya yang bisa baca Al-Quran karena sebab dia, bisa wudhu, bisa sholat, bisa baca Al-Quran karena sebab dia, sepanjang itu pahala itu akan mengalir kepadanya. Mana yang mau kita kalahkan, yang mana coba? Halo? Bapak dan Ibu, kita harus ingat bahwa pada akhirnya ketika kita kembali menghadap kepada Allah, kita akan bertanggung jawab kepada diri kita masing-masing. Maka kemudian Bapak dan Ibu, mulai hari ini kita harus bangkit. Ada jiddiyah istimroriyah, ada kesungguhan yang kontinu untuk senantiasa baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, semampu kita. Walaupun tidak tadarus, enggak apa-apa, jangan pakai aliran kebatinan. Halo? Bapak Ibu tahu aliran kebatinan baca Quran? Yakin sih baca Al-Quran, tapi bacanya cuma di batin aja gitu ya. Begitu buka Al-Quran, Yasin. Jadi ketika baca, yang kedengeran itu cuma awal sama ujungnya doang. Awal ayat, laqad
La yu'minun. Bapak dan Ibu, nanti kalau baca Qur'annya itu seperti itu, cucu lewat itu bermasalah. Begitu cucu lewat, lihatin. Ini Aki kenapa sih baca Quran gini amat nih? Jalan ke dapur, Nek. Iya, Cuk. Itu Aki kenapa, Nek? Ya, Aki tiap hari mah begitu, Cuk. Tiap hari baca Quran. Baca Quran, Nek. Iya, itu lagi tadarus itu, Aki. Bukannya kesurupan, Nek. Kenapa? Karena bacanya nggak jelas, nangis, tahu-tahu nangis aja gitu ya. Ya bahwa itu khusyuk sih bagus gitu ya. Tapi kemudian urusan baca Quran harus jelas. Kalaulah salah, salahnya itu jelas. Jangan dibatin. Halo? Begitu Bapak dan Ibu. Ini mudah-mudahan jadi renungan betul untuk kita semuanya. Apalagi satu ini ya. Subhanallah. Ada satu video tentang ini. Saya setiap melihat video ini tiap hari, memang saya simpan. Itu rasa nangis, rasa tersayat hati itu meneteskan air mata. Kenapa? Anak ini tunanetra, hafal 30 juz. Ketika diwawancarai, Nak, kenapa kamu tidak meminta kepada Allah agar Allah memberikan penglihatan kepadamu, agar kamu bisa menikmati indahnya dunia ini? Dia katakan, saya tidak akan minta kepada Allah agar mata saya bisa melihat indahnya dunia. Justru dengan penglihatan saya yang seperti ini, nanti di hari akhir saya akan berdiri di hadapan Allah. Ya Allah ya Rabb, ketika di dunia saya tidak melihat indahnya dunia, tapi jadikan ya Allah hadirnya kasih sayang-Mu kepadaku ya Allah, saya bisa menunjukkan, saya tidak bisa melihat tetapi saya bisa hafal Quran ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah ini menjadi dalil, menjadi hujah, menjadi syafaat untukku nanti ya Allah. Ya Allah, akhirnya kita jadi sambil ngelus hati gitu. Ya Allah, ini yang buta bisa hafal Quran, kita yang sudah dikasih melek sekian tahun lamanya bisa melihat, apa yang kita hafal itu malah hilang. Jadi poinnya Bapak dan Ibu, kajian hari ini adalah pastikan diri kita setiap hari tidak absen tadarus Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran yang kita baca ini bukan kita baca daripada, bukan. Karena ini nanti menjadi hujah, menjadi dalil, menjadi penolong, menjadi syafaat. Sampai masuk surga, kita disuruh menempati nikmatnya surga, akan ditentukan sampai surat apa, ayat yang mana yang kita baca. Halo? Sampai di sini bisa ditangkap ya? Baik. Selamat berjuang Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ini yang terakhir Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan, kalaulah selama ini Bapak dan Ibu infak, sedekah, ambil bagian dalam dakwah, mengirimkan, ambil bagian di dalam mengirimkan guru-guru ngaji, dai di pedalaman. Di antaranya ini Bapak dan Ibu, saya ingin ceritakan sedikit. Setiap kesempatan, ini kebetulan ini gambar saya ya, tapi dai-dai yang lain, dai Dewan Dakwah yang dikirim, itu tentu saja juga tidak jauh-jauh beda. Setiap di pedalaman, banyak orang-orang yang dipandu untuk mengucapkan kalimat syahadat. Banyak
orang-orang pedalaman yang kemudian Allah berikan hidayah kemudian masuk Islam. Mereka dibina. Ini gambar 2 bulan yang lalu saya mensyahadatkan, memandu syahadat kepala suku. Tapi berikutnya kemudian kan harus ditempatkan dai, ditempatkan guru ngaji agar bisa wudhu, bisa sholat, akidahnya menjadi benar. Jangan sampai dia masuk Islam kemudian tidak bisa wudhu, tidak bisa sholat. Harus ada yang bimbing. Maka dai yang kita kirim, termasuk yang sering disampaikan bahwa kebersamaan Bapak Ibu berangkat haji dan umroh bersama Hudaya Safari. Hakikatnya Bapak dan Ibu sudah ambil bagian di dalam mengirimkan dai berdakwah di kota hingga pedalaman pelosok negeri. Ini yang asik itu kayak begini Bapak dan Ibu. Selesai mensyahadatkan, kemudian dikasih hadiah sama kepala sukunya ini ayam. Ayam kesayangannya kepala suku ini hadiah untuk Bapak Ustadz. Kalau menyebutkan di pedalaman Pak Kiai, ini untuk Pak Kiai, mohon dibawa pulang. Ya kita pulangkan naik pesawat. Ayam hidup tidak boleh naik pesawat. Akhirnya sebelum naik potong dulu, sudah digoreng aja sekalian dimakan udah. Tapi sesudah jauh dari kepala sukunya, kalau langsung di situ nggak enak juga gitu ya. Dan ini setiap memandu syahadat itu dapat ayam saya. Ini tadi kepala suku yang 2 bulan yang lalu ini masuk Islam. Yang sebelumnya ada satu masjid namanya Masjid Al-Ansor dibangun oleh Dewan Dakwah, tapi tokoh ini, kepala adat ini yang melarang, nggak boleh berdiri. Qadarullah berikutnya ternyata Allah berikan hidayah, dia masuk Islam. Akhirnya warganya yang lain pun juga ikut masuk Islam. Ini kita memandu syahadat. Ini dulunya preman kampung nih. Namanya Bapak Obed Soe, Robert namanya. Tapi panggilnya Obed Soe. Sekarang namanya menjadi Osman Soe. Dulu anaknya yang nomor 1 sama nomor 2 masuk Islam, tapi bapak ibunya belum masuk Islam. 4 tahun kemudian bapaknya ini baru ngikutin masuk Islam. Baik. Ini sekilas cerita bahwa teruslah Bapak Ibu bersemangat untuk ambil bagian di dalam dakwah. Insya Allah yang Allah akan berikan kepada kita, kebaikan pahala yang Allah berikan adalah khairum minad dunya wa ma fiha. Kebaikan yang Allah akan berikan dengan kita ambil bagian dalam dakwah itu lebih baik dibandingkan dunia ini seisinya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih Ustadz Imam Sarido yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan kajian pada silaturahmi Jamaah Hudaya Safari hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Hudaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.